eh, sepertinya kejadian ini sudah dirancang di periode pertama Presiden Jokowi, dan baru sekarang terjadi puncaknya. Cina sudah menguasai 90% nikel, dan bukan hanya nikel, boksit juga sudah dikuasai, kemudian emas, tembaga dikuasai, kemudian beberapa pabrik semen juga dikuasai. Jadi sebenarnya sudah sangat berkuasa terhadap sumber daya alam Cina di Indonesia. Nah, ya belum kereta api cepat dan lain-lain. Nah, saya teringat sekali ini tahun 2015 saya terbang dari Jakarta ke Makassar, ke Sulawesi Tenggara, karena saat itu saya ditugaskan oleh Menteri SDM Sudirman Said untuk meninjau pabrik pabrik pengolahan nikel, masih rencananya di Sulawesi Tenggara, yang dikenal sekarang di Muarawali. Saya datang ke sana sebagai utusan ini, dan pada saat saya naik pesawat terbang, saya ketemu bahwa hampir 90% barangkali isi pesawat terbang ke masyarakat itu adalah Cina. Cina dari China yang tidak mengerti bahasa Inggris, bahkan pakai sepatu pun nggak bisa. Saya melihat betul-betul orang kampung sampai di Makassar disuruh transit dengan bahasa Inggris, dia nggak bisa, tetap aja turun. Dia dilarang turun oleh pramugari, tetap aja turun. Dan di situ saya terenyuh, lah kok negaraku kayak seperti ini. Nah, pada saat itu saya langsung mengupload bahwa ini terjadi pemasukan tenaga kerja ilegal. Pada saya Twitter ya waktu itu ya? Ya, saya masih menjabat loh, masih staf khusus Menteri SDM. Dan saat itu Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja saat itu, saya ketemu dirjennya untuk mengatur, ini bahaya negeri ini. Saya bilang, kalau begini caranya masuk tenaga kerja ilegal. Nah, karena saya tahu persis bahwa saat itu tidak boleh tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Inggris saja nggak bisa, gitu kan. Tapi apa yang terjadi, Mas Hersul? Peraturannya yang diubah dari persyaratan. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho, menyoroti rencana pemerintah bekerja sama dengan Cina dalam pengembangan teknologi penanaman padi di Kalimantan Tengah. Rencana itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan usai pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mekanis Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina di Labuan Bajo. Tahanan pangan sangat penting, artinya oleh karena itu kerjasama pertanian dua negara penting untuk ditingkatkan, termasuk atau khususnya untuk padi, hortikultura dan juga durian, dengan salah satunya adalah mempelajari modeling pertanian RRT. Pertama soal padi, jadi saya sudah lapor Bapak Presiden, kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka di mana mereka sudah sangat sukses jadi swasembada dan mereka bersedia, dan kita tinggal sekarang cari lokal partnernya untuk membuat di Kalteng, karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada, itu sampai 1 juta hektar, tapi kan secara bertahap bisa dikelola. Kan off takernya adalah Bulog. Kita berharap ya 6 bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di situ. Padi ini menurut saya menjadi sangat serius karena selalu masalah kita adalah padi, beras. Bayu berpendapat, secara teori hal ini tentu akan menjadi sesuatu yang menggembirakan karena teknologi pertanian dari Cina sudah terbukti menghasilkan produktivitas tinggi. Menurutnya, jika terrealisasi secara baik, maka swasembada beras bukan lagi isapan jempol semata. Namun, Bayu menilai ada kompleksitas sangat besar jika membahas pertanian di Indonesia. Baginya, kesuksesan oleh Cina bukan jaminan keberhasilan penanaman padi di Indonesia. Sukses di Cina belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama di Indonesia. Dalam hal ini di Kalimantan Tengah, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan komoditas pertanian, termasuk komoditas lingkungan seperti iklim, tanah, hama, penyakit, dan aspek sosial masyarakat. Mengintroduksi teknologi atau belajar teknologi dari Cina itu baik-baik saja. Ini mengintroduksi sistem usaha tani secara khusus menghadirkan benih dari negara lain termasuk dari negara Cina. Itu tidak selalu bisa menjadi solusi yang baik, tidak selalu menjadi solusi yang cespleng, termasuk yang aplikatif dalam jangka pendek ya. Pasti membutuhkan adaptasi iklim, cuaca, sifat tanah, hama, penyakit. Nah, proses adaptasi ini sendiri bisa sangat lama, bisa juga pendek. Bisa juga di akhirnya itu gagal, jadi tidak selalu mengalami keberhasilan. Untuk proses adaptasi ini pasti membutuhkan input dari ahli-ahli lokal agar berhasil. Ya. Tanpa keterlibatan ahli-ahli lokal, peluang untuk gagal itu cukup besar. Cina itu negara dengan 4 musim ya, sementara kita Indonesia itu negara dengan 2 musim.
perbedaan ini bakal mempengaruhi karakter budidaya ya, termasuk sifat tanah, perilaku iklim dan cuaca. Ahli-ahli pertanian padi di Cina bisa saja sangat jagoan di negaranya, tapi belum tentu di sini akan berhasil. Ahli sekaligus pengamat di bidang pertanian itu menyebut jika kearifan lokal dalam sektor pertanian wajib mendapatkan perhatian. Menyikapi rencana proyek kerjasama RI Cina, Bayu berpandangan jika menolak atau membatasi kerjasama dengan negara lain sangat tidak mungkin dilakukan dalam situasi global belakangan ini. Sekalipun memperlakukan pertanian secara langsung di lahan yang luas tanpa uji coba dalam skala demplot juga sebagai langkah tidak tepat. Hal yang dikhawatirkan adalah kegagalan karena bibit tidak bisa tumbuh dengan baik atau tidak mampu menghasilkan produktivitas seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, ia berpendapat sebaiknya proyek penanaman tersebut tidak langsung dilakukan di area yang luas, namun bisa dilakukan secara piloting dengan demplot untuk pengujian terlebih dahulu guna menguji apakah bibit asal Cina itu cocok tidaknya dengan kondisi lingkungan dan bisa diterapkan di Kalimantan Tengah. Pengembang benih hibrida yang luar biasa. Di sana ada satu penemu padi hibrida yang sangat terkenal, namanya Yuan Longting ya. Beliau sudah almarhum, tapi berkat temuan beliau inilah yang membuat Cina itu sebagai salah satu produsen padi yang luar biasa. Dia adalah produsen padi nomor 1 di dunia ya. Tapi Cina juga negara importir seperti Indonesia. Saya balik ke tahun 2007 Pak Yusuf Kalla ke sana. Nah, waktu itu juga ada kerjasama antara perusahaan dari Cina dengan Indonesia. Dalam bentuk apa? Mendatangkan benih padi hibrida ke Indonesia. Nah, setelah benih yang didatangkan dari Cina itu dijadikan sebagai bagian dari program bantuan benih kepada petani. Nah, tapi catatannya adalah tidak seluruhnya berhasil. Sebagian besar justru dilaporkan itu mengalami kegagalan. Kenapa itu faktornya kira-kira? Karena ada hama penyakit yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Jadi, ini menandakan bahwa mengintroduksi teknologi atau benih dari negara lain itu tidak selalu bisa menjadikan solusi di jangka pendek. Pasti butuh inovasi-inovasi tambahan ya. Inovasi-inovasi terutama terkait dengan tadi misalnya adaptasi terhadap hama dan penyakit. Bayu berharap banyak pihak ikut mengamati sekaligus menguji apakah bibit dari Cina itu bisa ditanam di Indonesia secara langsung atau justru diperlukan suatu modifikasi supaya bisa ditanam dengan kondisi real di lahan. Disinilah peran akademisi atau lembaga riset dituntut untuk bisa memikirkan dan solusi. Jika bibit dari Cina telah diuji dan terbukti dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menghasilkan produktivitas tinggi seperti di Cina, maka tentunya diperlukan peningkatan skala.